Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsalan Fajar Maulana dari kelas 17 7C05 dengan NIM 17210887. Di sini saya akan menjelaskan apa itu latar belakang pajak. Latar belakang pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi negara yang digunakan untuk membiayai berbagai sektor pembangunan seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Menurut Kurniawati dan Wahyuni, kontribusi pajak sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dan keberlanjutan program pembangunan. Namun, tingkat kesadaran pajak masyarakat Indonesia, terutama generasi milenial, masih menjadi tantangan besar. Rendahnya kesadaran pajak di kalangan milenial dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kurangnya edukasi mengenai kewajiban perpajakan dan informasi yang tidak selalu mudah diakses, serta banyak kaum milenial yang belum memahami pentingnya pajak atau bahkan memandangnya sebagai beban yang membatasi pendapatan mereka. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih inovatif dan berorientasi digital untuk meningkatkan kesadaran pajak di kalangan generasi milenial. Sosialisasi melalui media sosial, pengembangan aplikasi perpajakan yang ramah pengguna, serta program edukasi pajak di sekolah dan universitas. Dengan meningkatkan kesadaran pajak, pemerintah diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan negara sekaligus memastikan kontribusi yang berkelanjutan dari generasi milenial untuk pembangunan nasional. Yang kedua, ada rumusan masalah. Rendahnya kesadaran pajak di kalangan generasi milenial di Indonesia menimbulkan tantangan tersendiri dalam optimalisasi penerimaan pajak. Kontribusi milenial terhadap pajak memiliki dampak yang signifikan pada penerimaan negara. Namun, berbagai faktor masih menghambat peningkatan kesadaran dan kepatuhan mereka terhadap kewajiban perpajakan. Pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran pajak di kalangan generasi milenial perlu diidentifikasi secara mendalam. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran pajak di kalangan generasi milenial di Indonesia? Pemanfaatan teknologi dan kampanye digital yang efektif juga menjadi aspek penting dalam strategi peningkatan kesadaran pajak pada generasi ini. Mengingat generasi milenial cenderung terhubung dengan media sosial dan platform digital. Kampanye yang dirancang khusus untuk platform tersebut diharapkan mampu menjangkau lebih banyak wajib pajak muda. Perkenalkan, nama saya Ayang Kristina dengan NIM 172100123 dari kelas 17 7C05. Tujuan untuk memahami berbagai faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran pajak di kalangan generasi milenial Indonesia, serta merumuskan solusi yang dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Tujuan yang pertama dalam artikel ini akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman dan kesadaran pajak di kalangan milenial. Dan yang kedua, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan utama yang dihadapi generasi ini dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka, serta mengevaluasi persepsi mereka terhadap pajak. Selain itu, dalam penelitian ini akan mengeksplorasi solusi yang inovatif dan efektif dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak generasi milenial melalui pendekatan digital dan kampanye sosialisasi berbasis teknologi. Artikel ini juga bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penggunaan teknologi dalam mengatasi masalah kesadaran pajak pada generasi milenial. Konsep kesadaran pajak didefinisikan sebagai pemahaman dan sikap wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan, termasuk pemahaman mengenai manfaat pembayaran pajak bagi pembangunan negara. Penelitian ini mengidentifikasikan bahwa tingkat kesadaran yang tinggi akan memotivasi wajib pajak untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Di sisi lain, penelitian ini dilakukan oleh Kitchell tahun 2007 menunjukkan bahwa tingkat kesadaran pajak yang tinggi berhubung erat dengan kepatuhan sukarela. Dalam teorinya disebut
Slippery Slope Framework, bahwa kepatuhan pajak dapat ditingkatkan melalui kombinasi antara kepercayaan terhadap otoritas pajak dan persepsi wajib pajak terhadap manfaat pembayaran pajak. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kesadaran pajak di kalangan generasi milenial. Generasi milenial yang mendominasi angkatan kerja saat ini memiliki karakteristik yang unik dalam hal kepatuhan dan kesadaran pajak. Yusuf dan Alamsyah 2019 mengidentifikasi bahwa rendahnya kesadaran pajak di kalangan milenial sebagian besar disebabkan oleh minimnya edukasi pajak sejak dini. Sebagai contoh bahwa hanya sedikit sekolah dan universitas di Indonesia yang menyertakan topik perpajakan dalam kurikulum, sehingga banyak generasi muda yang tidak memahami peran dan pentingnya pajak. Di sisi lain, penelitian internasional oleh Richardson 2016 juga menyatakan bahwa pendidikan pajak yang rendah di beberapa negara berkorelasi dengan tingkat kepatuhan pajak yang lebih rendah, disebabkan oleh kurangnya pengetahuan yang cukup mengenai aturan perpajakan. Dan yang keenam, persepsi pajak di kalangan generasi milenial. Persepsi negatif terhadap pajak juga menjadi tantangan dalam meningkatkan kepatuhan pajak generasi milenial. Firmansyah 2020 mengungkapkan bahwa kaum milenial merupakan pajak adalah beban dan mengurangi pendapatan mereka. Selain itu, sebuah studi oleh Banswit 2003 menekankan bahwa persepsi wajib pajak terhadap keadilan pengelolaan pajak sangat mengetahui kepatuhan mereka. Wajib pajak yang merasa bahwa dana pajak dikelola secara adil dan transparan cenderung lebih patuh dibandingkan mereka yang memiliki persepsi sebaliknya. Dan yang ketujuh adalah pemanfaatan teknologi dalam edukasi dan sosialisasi pajak. Era digital menawarkan peluang besar bagi pemerintah untuk meningkatkan kesadaran pajak melalui edukasi dan kampanye digital. Harjito dan Harsono 2021 menyarankan bahwa pendekatan yang interaktif dan ramah teknologi lebih menarik bagi generasi milenial dibandingkan metode konvensional yang kurang interaktif. Penelitian oleh Lloyds al 2008 juga menunjukkan bahwa pendekatan digital dalam edukasi pajak efektif dalam meningkatkan pemahaman wajib pajak mengenai kewajiban mereka. Perkenalkan, nama saya Melia Agustin Mirai. Saya dari kelas 17 7C05 dengan NIM 17211065. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu tentang metodologi penelitian. Pada metodologi penelitian ini kami menggunakan beberapa metode, yaitu yang pertama ada pendekatan penelitian, lalu ada sumber data, yang ketiga itu ada teknik pengumpulan data, dan yang keempat itu adalah teknik analisis data. Untuk metode yang pertama yaitu pendekatan penelitian. Di sini pendekatan penelitian itu menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Itu bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran pajak generasi milenial serta mengeksplorasi solusi yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Kemudian yang kedua itu ada sumber data. Pada penelitian ini mengandalkan data sekunder yang diperoleh dari jurnal-jurnal akademik nasional dan internasional yang bersumber pada datanya yang relevan
dan terdokumentasi dalam jurnal ilmiah yang membahas terkait topik kesadaran pajak. Lalu metode yang ketiga itu adalah teknik pengumpulan data, di mana pengumpulan data ini dilakukan melalui studi literatur, melalui artikel jurnal yang memuat penelitian empiris yang membahas topik terkait kesadaran pajak generasi milenial. Artikel-artikel jurnal ini dianalisis serta secara kualitatif untuk mengidentifikasi temuan yang berhubungan dengan tujuan penelitian, yaitu ada 3. Yang pertama itu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran pajak generasi milenial. Lalu yang kedua itu memahami persepsi dan tantangan yang dihadapi oleh generasi ini dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Lalu yang ketiga itu ada mengeksplorasi solusi yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah dalam meningkatkan kesadaran pajak di kalangan generasi milenial. Lalu metode yang keempat itu ada teknik analisis data. Pada metode ini data yang diperoleh itu akan dianalisis menggunakan metode analisis konten dengan fokus pada temuan yang sering muncul di berbagai artikel dan jurnal untuk mengidentifikasi tema-tema utama seperti faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran pajak serta efektivitas pendekatan digital dalam kampanye perpajakan. Lalu ada hasil dan pembahasan. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran pajak generasi milenial. Itu terdapat beberapa faktor utama yang mempengaruhi kesadaran pajak generasi milenial di Indonesia, yaitu kurangnya edukasi pajak, rendahnya pemahaman tentang manfaat pajak, dan persepsi negatif terhadap pemanfaatan dana pajak. Salah satu penyebab rendahnya kesadaran pajak adalah minimnya edukasi mengenai pajak sejak dini. Lalu faktor yang kedua itu adalah rendahnya pemahaman tentang manfaat pajak yang berujung pada kurangnya motivasi untuk membayar pajak. Lalu ada persepsi generasi milenial terhadap pajak. Pada persepsi negatif terhadap pajak menjadi faktor yang signifikan dalam menentukan kepatuhan generasi milenial terhadap kewajiban perpajakan. Firmansyah pada tahun 2020 menunjukkan bahwa milenial cenderung merasa bahwa pajak adalah beban finansial yang mengurangi pendapatan mereka serta perasaan skeptis terhadap transparansi serta akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan dana pajak. Persepsi yang kurang positif ini diperparah oleh media sosial, di mana informasi dan opini yang tidak sepenuhnya akurat tentang pajak dan pengelolaan dana publik seringkali menyebar luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Irawan. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang kesadaran pajak di generasi milenial. Ada beberapa materi yang akan saya sampaikan, yaitu ada solusi untuk meningkatkan kesadaran pajaknya, kemudian ada kesimpulan dan juga saran. Untuk beberapa solusi untuk meningkatkan kesadaran pajak di generasi milenial ini mampu melibatkan pendekatan edukasi dan teknologi. Jadi pemanfaatan teknologi digital ini dalam kampanye sosialisasi pajak diharapkan mampu menarik perhatian di kalangan generasi milenial. Pendekatan edukasi berbasis digital seperti webinar, kemudian juga e-learning diharapkan mampu memberikan dampak positif nih. Kemudian edukasi dan sosialisasi yang lebih interaktif juga mampu mengubah persepsi generasi milenial terhadap kesadaran pajak. Selain itu, pemerintah juga harus berkolaborasi dengan influencer
atau tokoh public figure, mengingat mereka ini juga mempunyai pengaruh besar nih di kalangan generasi ini. Nah, untuk kesimpulan, kesadaran pajak di generasi milenial memang masih sangat rendah karena kurangnya edukasi dan juga persepsi negatif terhadap pajak dan juga minimnya transparansi. Jadi kampanye berbasis teknologi dan digital diharapkan menjadi solusi yang efektif meningkatkan kesadaran dan kepatuhan akan hal pajak. Pendekatan inovatif berbasis teknologi, juga keterbukaan pemerintah ini sangat penting untuk menciptakan generasi ini lebih sadar dan lebih patuh tentang pajak. Berarti pemerintah, pendidikan, kemudian komunitas digital ini harus berkolaborasi untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, untuk saran yang pertama, yang seperti sudah saya bilang, edukasi pajak dikenali nih sejak usia dini, bahkan dari kurikulum sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi harus lebih ditingkatkan. Kemudian ada sosialisasi digital, memanfaatkan platform seperti sosial media untuk menyebarkan informasi-informasi tentang perpajakan. Yang ketiga, ada transparansi pengelolaan pajak. Jadi pemerintah harus membangun trust nih dengan transparansi penuh. Yang keempat, ada kemitraan dengan influencer, yaitu menggunakan tokoh-tokoh populer untuk menyampaikan pesan pentingnya pajak. Kemudian yang terakhir, pelatihan pajak untuk pengusaha muda. Ini ditargetkan lebih ke milenial yang sedang atau yang mau menjalankan usaha kecil untuk memahami tentang perpajakan. Demikian materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.